Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 8. Meskipun pembelajaran kita masih kita awali dengan daring, masih kita eh, lakukan dengan daring, saya harap tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita mengucapkan Panganjali umat terlebih dahulu dengan nguncarang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Selamat pagi. Di hari ini kita akan mempelajari materi baru. Kalau kemarin di minggu lalu kita mempelajari Triguna, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Tapi sebelum kita ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran ini kita bisa selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasa. Silakan mengambil sikap amustikarana dengan menaruh tangan di dada. Tangan seperti Trisandya di dada. Pejamkan matanya. Om Purwa Jato Brahmana Brahmacara Dharmam Wasasna Stapo Sadistat Yestam Dewasca Sarva Amartana Sakamam. Om Santi 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 Om. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang etika, ya, etika dalam agama Hindu. Tapi sebelumnya saya akan membagikan video yang bisa kalian amati dan bisa kalian ambil kesimpulannya dari video yang akan saya tayangkan. Silakan siapkan dulu alat tulisnya, pulpen, buku untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video nanti. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Tunggu Belum, sebentar. Sudah terlihat ya? Belum. Ya, saya ulang. Nanti katanya. Sudah terlihat? Sudah. Enggak.
Bu, maaf. Ya. Bu, Dari video tadi, apa yang bisa kalian tangkap dari tayangan video yang kita sudah saksikan tadi? Siapa yang mau menanggapi bisa mengacungkan tangannya, lalu dibuka mute-nya. Nggih. Ya, Cahya. Silakan Cahya. Yang saya amati dari video tersebut yang berkaitan dengan etika adalah tentang sikap dari beberapa siswa yang melakukan pembulian terhadap siswa lainnya, tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah sehingga mereka memperbaiki perbuatannya dan mereka perbaikan dengan siswa yang telah dibully, meminta maaf. Iya, terima kasih. Yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Gong Siwi mau menanggapi, Gong?
Nama saya Nagung Resi Umardani, nomor absen 3 dari kelas 8C. Saya mau menanggapi video yang tadi. Video yang saya tanggapi dari video yang tadi adalah kita tidak boleh membuli siswa murid yang lain karena itu tidak sesuai dengan etika, dan maka kita harus berbuat baik kepada sesama siswa yang lainnya ataupun orang lain. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya, Gung Chandra, buka dulu mikrofonnya, Gung. Dulunya video yang saya tanggapi dari video tadi tentang etika, yaitu dulunya 3 orang anak itu nakal, lalu ia menyadari lama-kelamaan bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan siswa 3 anak itu meminta maaf, lalu meminta maaf kepada teman-temannya yang sudah ia palak dan ia bully, lalu ia berteman lagi kepada teman-temannya dengan baik tanpa memiliki sikap yang nakal. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Anggi udah raise hand dari tadi. Anggi, silakan buka. Buka dulu. Buka dulu biar bisa ngomong, Anggi. Ya, silakan. Saya, jika Anda membuli teman, biasanya Anda itu meminta maaf dan harus meningkatkan sikap lebih saling menghargai dan menghormati sesama manusia agar tidak terjadi perpecahan ataupun pembulian dalam pertemanan. Terima kasih. Ya, ya lagi satu ya. Dina lagi satu. Tanggapi, etika tidak memandang orang baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan. Etika harus kita jaga sehingga kelak menjadi pribadi yang lebih baik. Jawaban kalian sudah baik semuanya. Ya, dari video tadi kita sudah bisa lihat bahwa terjadi pembulian ya. Sekarang ini di masa sekarang ini paling sering anak-anak seusia kalian itu melakukan pembulian dengan temannya yang lebih lemah. Nah, apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Jadi dalam materi yang akan kita bahas ini mengenai etika. Ya, etika berbeda dengan yang minggu lalu. Minggu ini etikanya itu tentang pengendalian diri yang ada dalam diri kita. Kalau kemarin kita belajar mengendalikan salah satunya. Kalau sekarang kita belajar etika ini untuk kita kendalikan ketujuh sifat ini. Ya, baik. Sekarang akan saya share screen materinya. Sudah terlihat nggak ya? Belum, Bu. Sudah. Sampun, Bu. Nggih. Sudah, tapi baru gambarnya saja. Ya, memang gambarnya saja yang di awal. Oh. Ya. Jadi selamat pagi, kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Hindu tentang materi Sabta Timira. Ya. Pada pagi ini kita akan belajar tentang materi Sabta Timira. Nah, Sabta Timira ini, sebelum kita membahas Sabta Timira, saya akan jelaskan sedikit tentang indikator pencapaian kompetensi. Jadi dalam pembelajaran ini ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pencapaian pengetahuan. Okay. Jadi indikator pencapaian pengetahuannya setelah kalian mempelajari
materi ini ada 2 indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama menjelaskan pengertian Sabta Timire, yang kedua mampu menyebutkan bagian-bagian Sabta Timire sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Yang ketiga itu tentang keterampilannya dengan menyebutkan contoh-contoh perilaku yang terkait dengan Sabta Timire. Jadi sudah jelas tujuannya adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat menghargai perilaku yang berkaitan dengan Sabta Timire sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Sehingga nantinya anak-anak itu mampu membedakan perbuatan susila dan asusila. Nah, pendahuluannya, kalian tentu tahu kan apa itu Trikarangka Dasar agama Hindu? Tahu, Bu. Ya, Trikarangka Dasar agama Hindu itu ada dalam agama Hindu sebagai 3 dasar untuk mencapai tujuan tertinggi agama Hindu. Tapi tujuan tertinggi agama Hindu? Mencapai moksa. Ya, Mencapai moksa. mencapai moksa atau moksatam jagat hitam. Ya, jadi untuk mencapai moksa, kita membutuhkan 3 karangka dasar agama Hindu. Salah satunya adalah etika atau tata cara kita bertingkah laku. Nah, Sabta Timire ini termasuk ke dalam ajaran etika. Ya, di mana kita mempelajari ajaran Sabta Timire ini agar kita bisa mengendalikan diri kita, agar kita bisa senantiasa berlaku yang baik. Oke, di mana perbuatan baik dan buruk itu selalu berdampingan, selalu ada dalam diri kita. Kita hanya bisa mengendalikan agar kita tidak berlaku buruk dan meningkatkan atau selalu mengamalkan perilaku kita yang baik atau sifat-sifat satwam kita. Oke. Nah, kata Sabta Timire ini berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata Sabta yang berarti 7, kemudian kata Timire yang berarti kegelapan, kesuraman atau kebodohan. Sehingga kata Sabta Timire itu berarti 7 kegelapan yang ada pada diri manusia yang harus kalian kendalikan. Nah, bagian Sabta Timire ada 7 ya. Karena terdiri dari kata Sabta yang berarti 7. Jadi bagian Sabta Timire itu ada 7. Bagiannya bisa kita singkat jadi SD Guku Yosuka. Nah, apa itu kepanjangannya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Bu. Saya, Bu. Ya, yang pertama siapa itu? Bu, saya. G, Chandra. Saya, Bu. Ya, Chandra. Silakan. Saya, Bu. Ya, Chandra boleh. Bu, saya. Ya, Saya, Bu. ya Chandra. Bu. Oh. Bagian-bagian Sabta Timire disingkat menjadi SD Goku Yosuka, yang bagian pertama yaitu Surupa, bagian kedua Dana, bagian ketiga Guna, bagian keempat Kulina, bagian kelima Yohana, bagian keenam Sura, bagian yang terakhir Kasuran. Itu Iya. saja, Bu. Ye, yang pertama Surupa, mabuk akan kecantikan. Yang kedua ada Dana, mabuk akan kekayaan. Yang ketiga ada Guna, mabuk akan kepandaian. Yang keempat ada Kulina, mabuk akan keturunan. Yang kelima ada Yohana, mabuk akan keremajaan. Yang keenam ada Sura, mabuk akan minuman keras. Yang ketujuh ada Kasuran, mabuk akan keberanian. Jadi ketujuh sifat Sabta Timire ini sudah ada dalam diri manusia.
dari manusia itu dalam kandungan sampai dia meninggalkan badan kasarnya. Jadi sifat-sifat Saptatimira ini, ketujuh sifat Saptatimira ini selalu ada dalam diri kita. Tugas kita adalah mengendalikan sifat-sifat ini agar tidak menjadi mabuk, ya, agar kita tidak mabuk akan ketujuh sifat ini. Nah, ini contoh-contoh perilaku Saptatimira. Yang pertama ada surupa. Nah, kenapa saya mengambil contoh seperti ini? Jadi, surupa itu adalah mabuk akan kecantikan. Artinya, seseorang itu tidak akan pernah puas dengan kecantikan yang dia miliki, sehingga menyebabkan orang itu menjadi sombong, angkuh, ya, berperilaku yang tidak baik. Itu namanya surupa atau mabuk akan ketampanan atau kecantikan. Hendaknya orang-orang yang memiliki wajah yang ganteng atau yang cantik harusnya dia tidak bersikap sombong dan selalu memiliki budi yang luhur. Yang kedua ada dana. Dana adalah mabuk akan kekayaan. Kegelapan pikirannya menjadi gelap karena dia terlalu terobsesi, terlalu menjunjung tinggi kekayaan. Ya. Jadi sehingga bisa menyebabkan sifat-sifatnya menjadi ada yang korupsi, ada yang berjudi untuk memenuhi atau berpoya-poya dengan uang yang dimilikinya. Padahal dalam agama Hindu kita diajarkan untuk menggunakan harta benda yang kita miliki itu dengan baik. Jadi harta benda yang kita punya hendaknya dibagi menjadi 3, yaitu yang sepertiganya dipakai untuk yadnya, kemudian sepertiganya lagi dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dan sepertiganya lagi digunakan untuk menabung. Itu harusnya kita di agama Hindu diajarkan untuk penggunaan harta benda agar terhindar dari yang namanya dana atau mabuk akan kekayaan. Jadi tidak semata-mata uang itu hanya digunakan untuk berpoya-poya saja tanpa memikirkan yadnya, tanpa memikirkan masa depannya dengan menabung, ya. Nah, yang ketiga, ada perilaku dari guna. Nah, guna artinya mabuk akan kepintaran. Kepintaran itu sangat penting untuk kita. Sangat amat sangat penting untuk kita miliki. Yang tidak boleh adalah mabuk akan kepintaran. Jadi orang yang sudah mabuk akan kepintaran, dia cenderung memanfaatkan kepintarannya itu untuk berlaku yang tidak baik. Seperti menjadi hacker, kemudian Membuat bom. ya merakit bom, kemudian menipu orang. Kalau sekarang kan banyak sekali orang pintar itu memanfaatkan kepintarannya untuk menipu orang lain. Nah, itu termasuk contoh ke dalam perilaku guna. Yang keempat, contoh perilaku kuliner. Di Mabuk akan keturunan atau memandang orang lain tidak sederajat dengan dirinya. Jadi cenderung dia tidak atau memandang orang lain itu tidak sepadan dengan dirinya. Ya. Jadi mabuk keturunan itu bukan mabuk-mabukan terus dia memiliki keturunan, bukan. Jadi mabuk keturunan itu adalah orang yang terlalu membanggakan orang tuanya, orang tuanya seorang pejabat, jadi dia berlaku semena-mena kepada orang lain. Itu yang disebut dengan kulina. Yang kelima ada Yohana. Nah, ini salah satu perilaku Yohana. Yohana itu artinya mabuk akan keremajaan. Seperti video yang kita saksikan tadi, di video tadi kan kita sudah menyaksikan tentang salah satu kenakalan remaja, yaitu kasus bullying, ya. Ya. Jadi mabuk akan keremajaan itu artinya orang-orang yang terlalu
mengagungkan masa mudanya. Harusnya orang-orang yang memiliki masa muda dimanfaatkan untuk belajar yang baik. Jadi ini tidak boleh dilakukan ya perbuatan ini. Apa itu bully, apa itu minum minuman keras, merokok, tawuran, itu termasuk contoh perilaku Yohana yang harus kita hindari. Yang kemudian ada perilaku Sura ya, mabuk akan minuman keras. Orang-orang yang mabuk akan minuman keras biasanya dia selalu tidak ingat dengan Menggunakan sekelilingnya. Ya. Biasanya dia selalu minum di jalan-jalan kemudian mabuk. Yang ke-7 ada kasuran. Mabuk akan karena keberanian ya. Contohnya orang kecil, orang besar yang selalu menantang orang lain itu termasuk ke dalam kasuran. Nah, itu contoh 7 sifat Sabtu Timire yang ada dalam diri kita. Jadi setiap orang memiliki sifat Sabtu Timire itu. Tugasnya adalah mengendalikan sifat Sabtu Timire itu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kuis. Kita akan bermain kuis hari ini. Kuisnya gampang. Kuisnya kalian hanya nanti menunjuk. Tadi saya berikan gambar. Ya, dari gambar ini, umpamanya saya nunjuk Chandra. Chandra nomor 1 ini gambar apa? Contoh gambar apa? Nah, setelah kalian tahu jawabannya, kalian jelaskan apa maksud sifat tersebut. Bagaimana cara kalian mengendalikan sifat tersebut. Ya. Silakan baca dulu buku paket yang kalian miliki, ya. Setelah itu baru kita akan bermain. Saya kasih waktu 5 menit untuk belajar buku paketnya, baru kita akan bermain kuis. Kalau punya LKS boleh dilihat LKS-nya. Kalau ada yang mau memulai kuisnya, boleh acungkan tangannya dengan memencet raise hand ya. Lewat belakang.
Sudah? Saya tunjuk salah satu ya. Kita mulai dari Gong Siwi. Jadi ini ada beberapa gambar. Coba perhatikan. Jadi ini ada beberapa gambar. Ya. Silakan Gong Siwi tebak ini gambar sifat apa. Yang terakhir ini. Jadi saya punya hurufnya. Contoh saya ambil satu ya. Umpamanya saya nyuruh ini gambar apa? Gong Siwi cuma sebutkan huruf apa yang pertama, huruf apa yang kedua sampai terakhir. Ya. Sudah? Ini gambar apa, Gong? Hurufnya aja, Bu ya? Hurufnya. Tapi nanti Gong jelasin itu apa maksudnya gambarnya itu. Tentang sifat apa dia. Eh, yang paling bawah itu gambar Yowana. Yowana, menurut Gong ya? Ya, Ya. ya. Oke. Yowana. Ya, saya Ya. ambilkan. Kenapa Gong bisa bilang ini Yowana? Eh, karena itu karena itu gambarnya perkelahian, jadi kenakalan remaja itu biasanya berhubungan dengan perkelahian. Oh gitu. Oke. Bagaimana cara menghindarinya, Gong? Dengan tidak memicu pertengkaran Dengan atau tidak mengendalikan pertengkaran. diri. Ya, Ini Yowana, begitu. ya. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Saya Bu, Ya. saya Bu, Ini siapa ya? Cahya. saya Bu. Menurut saya gambar yang Ibu tunjuk itu berkaitan dengan kasuran. Karena kasuran itu menunjukkan keberanian. Pada gambar itu memperlihatkan orang yang lebih kuat melawan orang yang lebih lemah. Oke, ya. Jadi jawabannya Cahya. Benar. Ya. Ini memang menunjukkan kasuran. Boleh kalau Gong Chandra, Gong Siwi berpendapat ini Yowana juga boleh. Tapi ini lebih dominan ke kasuran. Karena orang yang besar yang menantang anak yang kecil. Oke. Kemudian Dina Iswari, coba ini gambar tentang apa? Dana. Kenapa bisa Dina? Kenapa bisa bilang ini gambar tentang dana, Dina? Karena banyak punya harta benda dan saya kan rentenir. Rentenir, ya. Pendapat yang lain, teman yang lainnya? Mita mungkin mau menanggapi? Yang ini ya. Nindi mungkin mau menanggapi itu gambar apa? Benar katanya Dina, cuma belum mendekati.
Itu berarti Dana, berarti seorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Menurut Nindi juga Dana. Ya, Ya. Ada yang lain? saya Bu. Siapa itu? Ya, Suciati. Menurut saya itu Kulina. Kenapa bisa itu Kulina? Karena dia itu sepertinya anak seorang kaya yang merendahkan orang lain. Ya. Jadi dari 3 pertanyaan sudah hampir mendekati yang keduanya, tapi yang paling mendekati adalah Kulina. Kita bisa lihat di sini. Ini orang yang sombong, yang menganggap dia paling tinggi derajatnya dari orang lain. Ya, Ya, ini paling sering ada di masyarakat sekarang. bawah. Yes. Anggi? Ini contoh apa, Anggi? Ini paling gampang nih. Mana, Bu? Siapa yang bisa ini? Tahu. Anggi, buka dulu moodnya, Anggi. Udah, Bu. Ya, sudah. Ini gambar apa? Surah. Surah. Ya. Kenapa kamu bisa bilang ini gambar surah? Karena itu kelihatannya orang yang sedang mabuk karena minum minuman keras. Mabuk karena minuman keras. Bagaimana cara menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalam surah ini? Menghindari hal yang bersifat negatif dan lebih meningkatkan rasa percaya diri kepada diri sendiri. Apakah dengan meningkatkan rasa kepercayaan diri sudah bisa menghindari surah, Anggi? Saya bisa karena jika kita memiliki keyakinan untuk berpikir yang lebih positif, maka kita tidak akan bisa terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti ingin minum minuman keras. Iya, bagus sekali Anggi, terima kasih. Kalau ini nih, menunjukkan gambar apa ini? Perilaku dari apa ini? Gambar ini. Dana, Bu. Antari, coba Antari. Antari. Apa nih kerjasama negara korupsi gitu. Antari. Antari coba. Ini menunjukkan gambar apa? Putu Antari, masih dengar suara saya? Dibuka dulu moodnya Antari. Dibuka moodnya. Silakan jawab Antari, ini tentang apa? Gambarnya yang saya tunjuk ini Tentang dana. Salah satu apa itu dana? Dana mabuk akan kekayaan. Ini kan gambar orang salaman bawa uang. Kenapa kamu bilang ini mabuk akan kekayaan? Ya mungkin itu bekerja sama dalam pekerjaannya untuk mendapatkan uang yang lebih. Ya, terima kasih. Jadi ini bisa kalian jadi gambar ini bisa
mewakili perbuatan korupsi ya. Paling sering kita dengar kalau sekarang ini orang-orang korupsi itu berhubungan dengan dana. Kenapa bisa berhubungan dengan dana? Karena dana itu orang yang gila atau mabuk akan kekayaan. Jadi dia menggunakan semua cara agar dia bisa memenuhi kekayaannya. Nah, kalau ini siapa yang bisa ini? Ayu Trisna. Ini gambar apa ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Cahya, Cahya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Cahya. Dari gambar yang Ibu tampilkan menunjukkan keremajaan, yaitu Yohana. Karena sekumpulan anak-anak yang sedang pergi seperti berjalan-jalan bersama dengan teman-temannya. Ini gambar tawuran ya. Kalau di situ belum kelihatan. Ini gambar tawuran. Belum kelihatan tawuran. Karena biasanya orang tawuran itu ini tawuran remaja. Ya, remaja seumuran kita yang biasa kita sebut Yohana. Jadi orang-orang yang masuk akan keremajaan yang menganggap dirinya tidak akan pernah tua. Itu yang disebut dengan Yohana. Kalau yang ini gambar apa ini? Guna. Guna ya. Ini salah satu sifat mabuk akan Hacker. kepandaian. Guna. Pandaian. Nah, yang terakhir ini. Surupa. Mabuk tanpa wajah tampan atau Kecantikan. Ya. Kecantikan atau ketampanan. Ini salah satu sifat. Contoh salah satu sifat orang yang mabuk akan Kecantikan. biasa kita sebut dengan atau ketampanan. Nah, sudah ya. Jadi ada 7 sifat. Ini contoh surupe, ini contoh dane, ini contoh dari sifat Guna. kulina, contoh dari sifat wahana, dan ini sifat kasuran. Nah, jadi ketujuh sifat ini ada dalam diri Kita. ada dalam diri kita. Terus kita adalah mengendalikan ketujuh sifat ini agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sebelum saya akhiri ya, kita sudah hampir selesai untuk pelajaran ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dina silakan Dina. Kalau di Sabda ada slokanya ya, Bu? Ada. Untuk Sabta Timira ada beberapa sloka yang berhubungan dengan Sabta Timira. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita tidak membahas sloka dulu. Nanti untuk slokanya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk minggu depan kita akan belajar lagi melalui daring. Ya. Jadi pembelajarannya sama seperti ini sebelum kita ke ulangan umum nggih. Setelah pembelajaran ini saya akan bagikan link agar kalian bisa menjawab soal-soal terkait dengan sifat-sifat Sabta Timira. Ya. Ya, Bu. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai sekian. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Pesan saya terakhir, jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Ya.
Dan jika keluar rumah, jaga jarak dan selalu gunakan masker. Terima kasih, selamat belajar dari rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.